Halo, jumpa lagi dengan saya di sini, Zainal Ansori. Nah, pada video kali ini kita akan lanjutkan cicil Bitcoin kita di minggu ke-40 ya. Nah, hari ini sangat tidak terduga-duga ya, Bitcoin ternyata mengalami rally yang signifikan. Dan Bitcoin sudah kembali ke area harga 110.000 US dollar. Nah, sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan dulu tombol like-nya ya, dalam bentuk dukungan untuk channel ini. Dan juga bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, untuk mendapatkan informasi seputar harga Bitcoin dan aset kripto lainnya. Oke, sebelum kita lanjut cicil Bitcoin-nya, kita update market terlebih dahulu ya. Kita lihat dulu marketnya. Nah, di sini pada hari ini ya, tanggal 10 bulan Juni 2025, dan saat ini kondisi market cap cryptocurrency 3,43 triliun US dollar ya, mengalami kenaikan 4,09%, cukup signifikan kenaikan hari ini. Dan Bitcoin dominance masih tinggi ya, di angka 63,6%. Dan kondisi Fear in Greed Index berada di grid ya, masih di poin 64 lah. Tapi sepertinya ini lebih lah untuk hari ini ya, karena Bitcoin sudah di atas harga 109.000 US dollar. Dan ini ada altcoin season ya, dan poinnya masih 30, berarti masih Bitcoin season, belum nyampe altcoin season. Nah, di sini kita dapat melihat ya, dalam 24 jam terakhir lah, Bitcoin mengalami kenaikan 3,76%, dan disusul altcoin lainnya seperti Ethereum sampai mencapai 7,85%. Dan ya, kita lihat altcoin semuanya hijau ya. Kita coba lihat yang tertingginya. Nah, wah, dipimpin oleh Fatcoin 18%, AAV, KIA, dan lain-lain ya. Nah, di sini, jika memang Bitcoin rally, altcoin juga ikut rally ya. Tapi untuk teman-teman yang baru khususnya, jangan terpengaruh terhadap ini ya. Karena saat Bitcoin rally, altcoin rally-nya tinggi. Kalau kalian ada pendapat tuh, bang, enak bang, kita mending investasi altcoin saja, jangan Bitcoin. Nah, jangan sampai itu terjadi ya. Itu salah satu mindset yang keliru. Jadi, kalian harus menguatkan pondasinya dulu jika kalian memang pemula ya. Karena di market kripto, saat Bitcoin batuk-batuk saja turun 2-3%, maka altcoin akan terdampak turun belasan bahkan puluhan persen ya teman-teman. Makanya jangan sampai keliru. Kalian untuk diverifikasi asetnya harus tetap ada Bitcoin ya. Paling tidak 70% lah dari total portofolio kalian. Nah, sisanya itu 30%, terserah kalian mau alokasi altcoin apa ya. Mau di 10 besar, mau di 20 besar, ya tidak apa-apa. Yang penting kalian paham apa yang kalian beli ya. Jangan asal beli meme coin dan lain sebagainya. Wah, jangan ya teman-teman. Di sini kalian harus benar-benar hati-hati jika ingin mengalokasikan uang kalian. Karena sangat sulit ya teman-teman, uang yang kalian dapatkan. Jangan kalian sia-siakan investasi yang tidak kalian pahami. Makanya penting, saya selalu ingatkan kalian harus belajar ya teman-teman. Pelajari dulu, riset seperti apa altcoin ataupun aset kripto yang ingin kalian beli. Pahami benar-benar maksimal supply-nya terutama ya. Jadi di sini ada sirkulasi supply ya teman-teman. Jadi kebanyakan altcoin itu supply-nya yang sangat besar, sehingga harganya tetap masih inflasinya tinggi ya. Jadi Bitcoin lah kalau kalian mau main aman,
aset kalian di Bitcoin 100%, nah itu bagus juga ya teman-teman. Karena return Bitcoin selama 1 tahun lah kurang lebih 30%-an lah ya. Namun kalian juga harus paham siklusnya. Karena di siklus market ini ada siklus bull run maupun bear market ya teman-teman. Jadi kalian harus belajar kuncinya. Nah, di sini kita lihat harga Bitcoin ya. Beberapa hari yang lalu Bitcoin sempat turun, hampir turun di bawah 100.000 US dollar ya. Nah, di sini kalian bisa perhatikan waktu itu tanggal 25 Juni 2025. Bitcoin sampai turun hit di area di atas 100.000 US dollar saja. Nah, akhirnya beberapa hari ini kembali rally ya teman-teman. Jadi Bitcoin sangatlah kuat fundamentalnya dibandingkan aset-aset lainnya. Nah, untuk kalian yang merasa terlambat ya teman-teman, kalian jangan merasa FOMO saat Bitcoin naik tinggi nih. Wah, ini naik tinggi nih, bakal ketinggalan. Nah, sifat-sifat seperti itu yang kalian harus hindari ya teman-teman. Tidak ada aset di muka bumi ini yang naik terus-menerus ya teman-teman. Pasti ada batas koreksinya. Nah, seperti yang terjadi hari ini juga. Nah, Bitcoin terbang tinggi dari kemarin ya, sampai menyentuh di atas 110.000 US dollar. Nah, di sini ada momentum koreksinya ya teman-teman. Makanya kalian jangan sampai beli di pucuk. Nah, itulah kenapa kita melakukan DCA setiap minggu cicil Bitcoin. Nah, ini adalah bentuk contoh secara real yang bisa kalian praktekkan. Namun, jika kalian tidak melakukan DCA, kalian all in ya. Misalkan kalian beli saat di sini ya teman-teman, saat FOMO harga Bitcoin 111.000. Nah, kalian FOMO masuk di sini. Nah, kalian ini masuk di pucuk ya teman-teman. Dan apakah yang akan terjadi? Beberapa hari setelahnya akan ada koreksi dan koreksi ya. Nah, saat seperti ini kebanyakan orang-orang yang tidak paham panik ya teman-teman, takut mengalami kerugian, akhirnya mereka cut loss posisi Bitcoin kalian. Nah, namun berbeda jika kalian melakukan DCA ya, sistem cicilan. Nah, kita melakukan setiap minggu ya teman-teman, karena kalau setiap bulan saya melihat tidak pas ya momentumnya, pasti ada ketinggalan lah. Kadang Bitcoin saat tinggi sekali, namun saat turun sekali. Nah, itu kesempatan belinya kalian satu kali. Kalau tiap hari sangat fluktuatif ya teman-teman, sangat fluktuatif. Tapi tidak apa-apa kalau memang kalian keputusannya beli tiap bulan atau tiap hari, ya tidak apa-apa. Namun kalau kalian bisa beli tiap minggu seperti yang saya lakukan, nah di sini kalian dapat mendapatkan harga yang cukup lah, sangat baiklah sekali. Nah, di sini kalian melakukan setiap minggu ya teman-teman. Minggu lalu kita berhasil memperoleh di harga rendah, dan kali ini ya tinggi ya tidak apa-apa. Namun nanti beberapa minggu depan lagi kemungkinan kita akan memperoleh harga rendah kembali. Nah, jika kalian DCA ya teman-teman, kalian akan memperoleh harga rata-rata nanti. Nah, misalkan kalian waktu beli di harga pertama, kalian saat di pucuk ya, kalian FOMO baru masuk market crypto. Nah, tidak apa-apa kan, itu DCA kalian. Jadi 100.000, wah tidak apa-apa. Minggu depan lagi, wah kemungkinan turun. Dalam beberapa hari lagi, 7 hari, nah perkiraan di sini ya, nah turun. Kita DCA lagi. Berapa hari lagi, 7 hari lagi, wah turun. Nah, nanti harganya akan menjadi harga rata-rata ya teman-teman, yang awalnya beli di pucuk, maka saat beli di bawah, harga rata-rata kan akan turun. Harga rata-rata kalian akan turun. Nah, nanti kalian beli lagi di bawah. Nah, harga rata-rata pembelian kalian akan turun lagi ya teman-teman. Nah, nanti saat rally, saat seperti ini, nah kita tidak perlu mengalami kerugian lagi.
kita sudah menurunkan harga rata-rata di sini. Nah, saat rally seperti ini, meskipun tidak menyentuh harga pertama kalian membeli, kalian sudah floating profit ya teman-teman. Nah, itu dia keunggulan strategi DCA dibandingkan strategi yang lain ya. Nah, kalian dapat melihat contohnya di industri ya, industri yang real, industri tradisional, yaitu perusahaan strategi B yang dikelola oleh Michael Saylor. Nah, ini kemarin baru lagi kembali melakukan DCA ya teman-teman. Nah, ini dia. Dia membeli Bitcoin yaitu 1045 BTC. Yaitu atau setara 110,2 miliar US dollar. Nah, dia melakukan DCA. Nah, makanya saat ini dia harga rata-ratanya yaitu 70.086 US dollar per BTC-nya. Dan saat ini pun dia memperoleh floating profit yaitu 17,1% year to date dalam 2025 ini ya. Nah, ini belum 1 tahun ya, baru 6 bulan sudah 17%, itu sangatlah bagus. Apalagi dana yang dikelolanya yaitu sudah 582.000 BTC ya teman-teman, senilai 40,79 billion. Bayangkan 17,1%-nya itu berapa? Kalian bisa hitung sendiri lah. Ya. Dan di sini kalian dapat melihat strategi Michael Saylor ini dalam menerapkan strateginya ya. Nah, di sini kita dapat melihat mana dah tadi saya melihat di sini. Nah, ini dia ya teman-teman. Nah, ini yang dilakukan perusahaan Michael Saylor yaitu strategi B. Dia tidak melihat harganya saat Bitcoin mau tinggi lah, mau turun, dia terus DCA ya teman-teman. Bahkan di sini ya, dia DCA banyak sekali ya teman-teman. Namun harga rata-ratanya masih 70 ribuan BTC. Iya. Nah, itulah keunggulan strategi DCA ya teman-teman. Oke, kita langsung saja melakukan cicil Bitcoin untuk minggu ini ya. Nah, kita sudah masuk ya dalam aplikasinya, yaitu sekarang Bitcoin. Nah, kalian dapat melihat di sini 109 ribuan ya teman-teman. Wah, tinggi sekali sudah. Kita langsung saja ke dompet, kita update portofolio kita. Saat ini floating profit di atas 30 dolar, di atas 30% lagi ya teman-teman, yaitu 0,002774 sekian BTC kita senilai 4.949.000, sudah profit 1 juta lebih lah ya. Dan kita cek dulu USDT kita. Oke, ada USDT kita. Kita beli Bitcoin 100.000 di minggu ini. Berapa? 100.000 dalam USDT 18. Oke, 100.500 rupiah ya, 6,18 US dollar. Kita langsung ke market di sini. Nah, di sini kita ubah BTC untuk yang USDT. Nah, kita ubah market instan di sini ya. Lalu ubah total di sini, masukkan saja 6,18 USDT. Oke, kita membeli Bitcoin saat ini di harga 109.485 US dollar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuan. Oke. Nah, order kita sukses ya dan sedang diproses. Kita bisa cek di trade historinya. Nah, sudah masuk ya. Saat ini tanggal 10 bulan 6 2025. Kita buy BTC di harga 109 ribuan. Cukup pucuk ya ini teman-teman. Tidak apa-apa, ini hanya 100.000 ya.
Oke, kita cek di sini portofolio kita saat ini bertambah. Nah, Bitcoin kita sudah senilai 5 juta rupiah ya teman-teman, yaitu 0,002824 sekian BTC. Nah, kita akan terus melakukan DCA ini tiap minggu ya, 100.000 sampai di siklus selanjutnya di tahun 2029 ya teman-teman. Kalian terus ikuti, nanti ini akan jadi berapa ya. Dan bagi kalian yang bertanya, kenapa menggunakan USDT Bang, tidak menggunakan rupiah saja? Ya, kita memang sengaja menggunakan USDT karena saya tidak deposit dari bank ya teman-teman, tapi deposit dari kripto lain atau exchange lain. Karena saya kebetulan ada USDT ya Bang. Ya, tidak banyak sih, cuman ada, daripada saya deposit dari rekening saya nilainya rupiah ya terus melemah. Nah, ini kita menggunakan USDT karena ada kebetulan ya teman-teman. Karena USDT atau US dollar lebih kuat dibandingkan nilai rupiah. Dan yang kedua, spread untuk harga pembelian itu lebih rendah untuk USDT. Karena di order booknya itu lebih tebal ya teman-teman. Banyak yang menggunakan USDT. Spreadnya jadi lebih rendah dibandingkan menggunakan rupiah. Yang tidak paham spread maksudnya jarak antara harga jual dan belinya ya teman-teman. Jadi eman-eman kan jika spread harga atau jarak selisihnya itu besar. Makanya saya menggunakan USDT agar memperkecil spread harga saja, itu saja teman-teman, simple. Kalian menggunakan rupiah pun tidak apa-apa, itu bisa. Dan kalian yang ingin melakukan DCA juga, mengalokasikan energi kalian ke dalam Bitcoin, kalian bisa download aplikasinya, tinggal pilih di link di deskripsi ya teman-teman. Kalian bisa download Indodax atau Thrift, mau Binance, OKX, Bitget ya, semuanya ada ya teman-teman. Nah, itu dia ya teman-teman, DCA kita untuk minggu kali ini sudah berhasil ya. Bagi kalian teman-teman yang khususnya pemula ya, jangan kalian all in ya. Takutnya kita sudah dipucuk. Maka yang kita peroleh bukan profit ya, malah nanti minus saat terjadi penurunan. Makanya kita fokusnya dalam investasi ini Bitcoin harus jangka panjang ya teman-teman. Paling tidak 2 atau 4 tahun lah. Nah, kita dapat melihat itu dan kita akan dan kita bisa terapkan DCA setiap minggu, kalian DCA saja. Nah, kalian bisa lihat hasilnya nanti dalam video ini ya. 2029 nanti seperti apa portofolio kita ini. Nah, itu dia ya, cukup sekian video kali ini. Nah, bagi kalian yang suka terhadap video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya ya, teman-teman. Tolong tekan tombol like-nya dalam bentuk dukungan terhadap channelku ini ya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa yang belum subscribe channel ini, tekan dulu tombol subscribe-nya ya. Dan kita jumpa lagi di Cicil Bitcoin minggu depan. Terima kasih, sampai jumpa.